Suamiku meminta cerai saat usia kandunganku 8 bulan. Sampai hari ini, aku masih sulit percaya kalau kalimat itu benar-benar pernah keluar dari mulut lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah map coklat ke hadapanku. Aku bahkan sempat tersenyum, mengira itu berkas kontrol kehamilan yang tadi sempat ia bawa dari mobil. Ternyata aku salah. Di sudut kanan atas kertas itu tertulis jelas, gugatan perceraian. Rasanya seperti ada yang menghantam dadaku begitu keras hingga napasku tercekat. Tanganku spontan memegang perutku yang sudah membesar. Bayi kami bergerak pelan, seolah ikut merasakan kepanikan yang sedang kurasakan. Aku menatap wajah suamiku bergantian dengan lembaran kertas itu. Apa ini, Mas? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya justru jatuh ke lantai. Aku berharap ia tertawa dan berkata kalau ini hanya salah paham. Tapi harapan itu hancur ketika ia berkata lirih. Aku ingin kita berpisah. Saat itu juga dunia yang selama ini kubangun runtuh dalam hitungan detik. Air mataku jatuh tanpa sempat kutahan. Aku bahkan tidak sanggup bertanya lebih banyak. Yang ada di pikiranku hanya satu. Bagaimana mungkin seorang suami tega meminta cerai saat istrinya sedang mengandung 8 bulan? Menurut kalian, apa ada alasan yang bisa membenarkan seorang suami meminta cerai saat istrinya sedang hamil 8 bulan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setelah ini aku akan menceritakan alasan yang membuat hidupku berubah selamanya. Namaku Alia. Usiaku 29 tahun. Aku dan Ardi sudah menikah hampir 5 tahun. Selama itu pula aku percaya kalau rumah tangga kami jauh dari kata sempurna, tapi masih layak diperjuangkan. Kami bukan pasangan kaya. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ardi bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan logistik. Sedangkan aku berhenti bekerja sejak 2 tahun lalu karena kami sepakat ingin fokus memiliki anak. Keputusan itu bukan hal yang mudah. Bertahun-tahun kami menunggu. Bertahun-tahun pula kami menghadapi pertanyaan yang sama setiap kali pulang ke kampung. Kapan punya momongan? Awalnya aku hanya tersenyum. Lama-lama senyum itu berubah menjadi beban. Setiap bulan aku berharap. Setiap bulan pula aku menangis diam-diam ketika hasil tes selalu menunjukkan satu garis. Aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Kupikir mungkin memang aku yang kurang sempurna sebagai seorang istri. Namun Ardi selalu memelukku. Kalau belum dikasih sekarang, berarti nanti. Kita jalanin sama-sama. Kalimat itu yang membuatku tetap kuat. Aku percaya, selama kami saling menggenggam, semua cobaan pasti bisa kami lewati. Sampai akhirnya doa itu dikabulkan. Aku hamil. Hari ketika melihat 2 garis merah di alat tes menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup kami. Ardi memelukku erat sambil menangis. Ia bahkan langsung sujud syukur di ruang tamu. Malam itu kami berbicara panjang tentang nama bayi, tentang kamar kecil yang akan kami ket, tentang sekolah, tentang masa depan. Aku benar-benar percaya. Inilah awal kehidupan yang selama ini kami impikan. Kehamilanku berjalan baik. Ardi semakin perhatian. Ia melarangku mengangkat barang berat. Setiap kontrol kandungan, ia selalu berusaha menemani. Kalau sedang lembur pun, ia pasti menelepon lebih dulu untuk memastikan aku sudah makan. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Semua mulai berubah ketika usia kandunganku memasuki bulan ke-6. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Awalnya hanya hal-hal kecil yang hampir tidak kusadari. Ardi mulai sering pulang lebih malam. Katanya ada lembur. Lalu teleponnya mulai sering dibalik ketika ada pesan masuk. Ia lebih banyak diam saat makan malam. Kalau dulu selalu bercerita tentang pekerjaan, sekarang setiap kutanya jawabannya hanya singkat. Capek. Aku mencoba memakluminya. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Mungkin ia sedang memikirkan biaya persalinan. Mungkin ia takut belum siap menjadi ayah. Aku terus mencari alasan agar tidak berpikir buruk. Sampai suatu malam, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kulihat Ardi sedang duduk sendirian di teras rumah. Kepalanya tertunduk. Di tangannya ada ponsel yang terus menyala. Ia seperti sedang berdebat dengan seseorang melalui pesan. Saat aku mendekat, ia buru-buru mengunci layar ponselnya. Lalu tersenyum. Senyum yang terasa begitu asing. Belum tidur, say. Aku mengangguk pelan. Aku cuma kangen. Kok di luar sendirian? Ia mengusap wajahnya. Enggak apa-apa.
Cuma banyak pikiran soal kerjaan. Aku percaya. Atau mungkin, aku memaksa diriku untuk percaya. Karena saat itu aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, lelaki yang sedang berdiri di hadapanku itulah yang akan menyerahkan surat cerai ketika usia kandunganku menginjak 8 bulan. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan karena aku sudah tahu akan diceraikan, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak mampu ia ceritakan kepadaku. Aku terus berusaha mengusir pikiran buruk itu. Aku selalu berkata pada diriku sendiri kalau setiap rumah tangga pasti punya masa sulit. Mungkin ini hanya fase. Mungkin setelah bayi kami lahir semuanya akan kembali seperti dulu. Sayangnya, harapan itu perlahan mulai runtuh. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah. Biasanya aku selalu senang kalau beliau datang. Beliau sering membawakan makanan kesukaanku. Kadang memijat kakiku yang mulai bengkak karena kehamilan. Tapi hari itu berbeda. Beliau datang tanpa senyum. Begitu masuk rumah, matanya langsung menyapu ruang tamu. Alia, rumah kok berantakan begini? Aku spontan melihat sekeliling. Padahal ruang tamu hanya ada 2 gelas bekas minum yang belum sempat kubawa ke dapur. Iya, Bu. Tadi habis makan buah. Belum sempat kubereskan. Beliau menghela napas panjang. Hamil bukan berarti semua pekerjaan ditinggal. Aku hanya tersenyum kecil. Iya, Bu. Aku memilih diam. Bukan karena aku merasa salah. Tapi sejak awal menikah aku selalu percaya bahwa membantah orang tua hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Tak lama kemudian Ardi pulang. Biasanya ia langsung menghampiriku. Mencium keningku. Lalu bertanya bagaimana keadaan calon anak kami. Hari itu tidak. Ia justru duduk di samping ibunya. Mereka berbicara pelan. Sesekali menoleh ke arahku. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi entah kenapa, perasaanku mulai tidak tenang. Saat makan malam, suasana terasa canggung. Tidak ada lagi obrolan ringan. Yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring. Sampai akhirnya ibu mertuaku memecah keheningan. Kalau bayi lahir nanti, kamu yakin bisa ngurus? Aku mengangguk. Insya Allah bisa, Bu. Beliau kembali bertanya. Kalau Ardi lembur terus bagaimana? Aku akan belajar pelan-pelan. Beliau tersenyum tipis. Senyum yang sulit kuartikan. Ibu cuma kasihan sama Ardi. Aku terdiam. Maksud ibu? Dia kerja dari pagi sampai malam. Pulang masih harus mikirin rumah. Laki-laki juga punya batas kuatnya. Kalimat itu menusuk pelan. Aku menoleh ke arah Ardi. Berharap ia mengatakan sesuatu. Berharap ia membelaku. Namun, ia hanya menunduk sambil terus makan. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena ucapan ibu mertuaku, melainkan karena lelaki yang selama ini selalu berada di sampingku. Memilih diam. Sejak hari itu, kedatangan ibu mertua semakin sering. Hampir setiap 2 atau 3 hari sekali. Dan setiap datang, selalu ada saja yang salah dariku. Masakanku terlalu asin. Rumah kurang bersih. Bajuku dianggap terlalu sederhana. Bahkan caraku berjalan saat hamil pun dikomentari. Kamu jangan manja. Ibu dulu hamil tetap kerja di sawah. Lihat istri tetangga. Hamil besar masih jualan. Aku terus menahan diri. Aku tidak ingin Ardi berada di tengah-tengah konflik antara ibu dan istrinya. Kupikir, kalau aku lebih sabar, semua akan membaik. Tapi ternyata kesabaranku justru dianggap sebagai kelemahan. Suatu sore, ketika sedang melipat pakaian bayi yang baru kubeli, aku mendengar suara ibu mertuaku dari ruang tamu. Beliau tidak tahu kalau pintu kamar sedikit terbuka. Ardi? Iya, Bu. Kamu masih punya waktu buat mikir. Maksud ibu? Jangan sampai nanti kamu menyesal seumur hidup. Aku menghentikan lipatan baju kecil berwarna putih di tanganku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku sudah capek, Bu. Suara Ardi terdengar pelan. Capek karena apa? Lupakan saja. Tidak bisa begitu. Kamu harus berani mengambil keputusan. Aku ingin keluar. Aku ingin bertanya keputusan apa yang mereka maksud. Namun kakiku seperti terpaku di lantai.
Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki mendekati kamar. Aku buru-buru kembali melipat pakaian bayi, seolah tidak mendengar apapun. Pintu terbuka. Ardi masuk. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ia memaksakan senyum. Lagi nyiapin baju dedek. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, lucu, ya. Ia mengambil satu baju bayi itu. Menatapnya cukup lama. Matanya terlihat berkaca-kaca. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengembalikannya ke tanganku dan keluar kamar. Saat itulah aku benar-benar yakin. Ada sesuatu yang sedang menghancurkan rumah tangga kami. Dan aku belum tahu bahwa jawaban dari semua ini ternyata tersembunyi di dalam sebuah percakapan yang berusaha mati-matian disembunyikan dariku. Sejak percakapan itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Setiap kali melihat Ardi, ada begitu banyak pertanyaan yang ingin keluar dari mulutku. Tapi setiap kali aku membuka percakapan, ia selalu punya cara untuk mengakhirinya. Aku capek. Nanti aja ya. Besok kita ngobrol. Besok. Besok. Dan selalu besok. Sementara di dalam dadaku, rasa takut tumbuh semakin besar setiap harinya. Memasuki usia kandungan 7 bulan, tubuhku mulai jauh lebih mudah lelah. Kakiku sering bengkak. Pinggangku terasa nyeri. Kalau malam, aku hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Dokter bilang itu normal. Yang tidak normal justru tekanan darahku. Sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ada banyak pikirannya, Bu. Dokter bertanya sambil melihat hasil pemeriksaanku. Aku hanya tersenyum. Sedikit, Dok. Beliau menatapku beberapa detik. Ibu harus lebih tenang. Bayinya sehat. Tapi kalau stres terus dibiarkan, bisa berpengaruh ke kondisi ibu sendiri. Aku mengangguk. Iya, Dok. Aku tidak mungkin menceritakan semuanya. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa sumber stresku adalah suamiku sendiri? Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Biasanya aku selalu bercerita tentang tendangan bayi yang semakin kuat. Tentang baju bayi yang ingin kubeli. Tentang nama yang masih kami perdebatkan. Hari itu tidak ada satupun yang kubicarakan. Aku hanya memandangi jalan. Sementara Ardi menggenggam setir tanpa mengucapkan sepatah kata. Sampai akhirnya aku memberanikan diri. Mas. HM. Kamu lagi ada masalah? Ia menggeleng pelan. Enggak. Kalau memang ada, cerita aja. Kita kan suami istri. Ia tersenyum hambar. Enggak ada apa-apa. Tapi kamu berubah. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Aku cuma lagi capek. Jawaban itu lagi. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa duduk di samping seseorang yang sangat asing. Beberapa hari kemudian, Nadia datang menjenguk. Nadia sudah menjadi sahabatku sejak kuliah. Ia tipe orang yang ceplas-ceplos. Kalau ada yang mengganjal, pasti langsung diucapkan. Begitu melihat wajahku, ia langsung mengernyit. Kamu kok kurusan? Aku tertawa kecil. Masa ia orang hamil dibilang kurusan? Aku serius. Ia menggenggam tanganku. Kamu habis nangis ya? Aku spontan menggeleng. Enggak. Alia. Nada suaranya berubah pelan. Kita udah temenan hampir 10 tahun. Aku tahu kapan kamu bohong. Air mataku langsung jatuh. Entah kenapa. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menahannya selama berminggu-minggu. Tapi di depan Nadia, semuanya runtuh. Aku menceritakan perubahan sikap Ardi. Tentang ibu mertuaku. Tentang percakapan yang tak sengaja ku dengar. Tentang rasa takut yang terus menghantuiku. Nadia mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah aku selesai, ia terdiam cukup lama. Lia. Iya. Kamu yakin ini cuma soal pekerjaan? Aku tidak langsung menjawab. Karena sebenarnya, pertanyaan itu sudah berkali-kali muncul di kepalaku. Aku nggak tahu. Nadia menarik napas panjang. Aku cuma takut ada sesuatu yang belum kamu tahu. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Apa maksudmu? Aku juga belum tahu. Tapi instingku bilang, ada yang sedang disembunyikan. Malam harinya, Ardi sedang mandi ketika ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Layar ponsel menyala. Sebuah nama muncul. Bunda. Kupikir itu ibu mertuaku. Aku tidak berniat membuka pesannya, tapi sebelum layar kembali mati, isi notifikasi itu sempat terbaca. Besok jangan berubah pikiran lagi. Semua sudah ibu urus. Aku membeku. Semua sudah ibu urus. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Diurus apa? Kenapa harus berubah pikiran? Apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan? Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali tepat di tempat semula. Ardi keluar sambil mengeringkan rambutnya. Tatapannya langsung tertuju ke arah meja. Lalu, ke arahku. Untuk beberapa detik, kami saling diam. Aku melihat wajahnya berubah pucat. Seolah ia sadar bahwa aku mungkin sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Ardi tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu meraih ponselnya dengan gerakan yang terlalu cepat. Kamu lihat HP aku? Nada suaranya terdengar datar. Tapi aku bisa merasakan kepanikan yang sedang ia sembunyikan. Aku menggeleng pelan. Tadi layarnya nyala sendiri. Ia menatapku lagi. Lihat pesannya. Aku terdiam sesaat. Kalau aku berbohong, mungkin semuanya akan tetap seperti ini. Kalau aku jujur, mungkin malam itu juga semuanya meledak. Aku cuma sempat baca notifikasinya. Wajah Ardi langsung berubah. Alia, itu maksudnya apa? Nggak ada apa-apa. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa wajahmu berubah? Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku capek. Jawaban itu lagi. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mas. Suaraku bergetar. Aku ini istrimu. Sebentar lagi aku melahirkan anak kita. Kalau memang ada masalah, kenapa aku terus dijauhkan? Ia tetap diam. Aku mencoba mendekat. Tanganku menyentuh lengannya. Mas. Ia perlahan melepaskan tanganku. Gerakan kecil itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku cuma pengen sendiri dulu. Setelah mengatakan itu, ia mengambil bantal lalu berjalan keluar kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kami tidur di ruangan yang berbeda. Aku tidak bisa memejamkan mata. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara kipas angin berputar pelan. Sesekali bayi di dalam kandunganku menendang. Aku mengusap perutku perlahan. Nah, ibu janji akan jaga kamu. Meski saat itu, aku sendiri tidak tahu siapa yang akan menjagaku. Air mata kembali mengalir. Aku berusaha tidak menangis keras. Aku takut Ardi mendengarnya. Lucu, ya. Di saat rumah tanggaku hampir hancur, aku masih memikirkan perasaannya. Keesokan paginya Ardi berangkat kerja lebih awal. Bahkan sebelum aku bangun. Di meja makan hanya ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Di sampingnya terdapat secari kertas kecil. Jangan lupa makan. Hanya itu. Tidak ada kata sayang. Tidak ada emotikon senyum seperti biasanya. Tidak ada pesan agar aku menjaga kesehatan. Aku memandangi tulisan tangannya cukup lama. Rasanya seperti membaca surat dari orang asing. Siang harinya Nadia datang lagi. Begitu melihat wajahku, ia langsung tahu aku semalaman tidak tidur. Kamu habis nangis lagi? Aku tersenyum tipis. Nggak bisa bohong ya sama kamu. Ia menghela napas. Lia. Aku mau nanya satu hal. Nanya apa? Kalau ternyata semua ini bukan soal pekerjaan, tapi soal seseorang. Kamu siap? Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Perselingkuhan. Satu kata itu membuat dadaku sesak. Aku spontan menggeleng. Enggak. Ardi bukan orang seperti itu. Kamu yakin? Aku mengangguk. Bukan karena aku punya bukti, tapi karena aku ingin percaya. Selama 5 tahun menikah, Ardi tidak pernah memberiku alasan untuk meragukan kesetiaannya. Ia bukan tipe lelaki yang suka bermain media sosial. Pulang kerja langsung pulang. Akhir pekan selalu bersamaku. Kalau lembur pun selalu memberi kabar. Lalu kenapa sekarang berubah? Aku mulai memikirkan semua kemungkinan. Kalau bukan wanita lain, lalu apa? Sore harinya, saat hendak membuang sampah ke depan rumah,
Aku melihat ibu mertuaku turun dari sebuah mobil. Aku baru saja hendak menghampirinya. Namun langkahku terhenti. Di dalam mobil itu, Ardi juga ada. Mereka tidak langsung turun. Keduanya terlihat berbicara cukup serius. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan. Tapi aku melihat jelas. Ibu mertuaku menyerahkan sebuah map berwarna coklat kepada Ardi. Map yang ukurannya hampir sama dengan map yang biasa dipakai menyimpan dokumen penting. Ardi menerimanya dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, ia memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Seolah sedang menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Aku berdiri mematung di balik pagar. Perasaanku semakin tidak tenang. Aku belum tahu isi map itu. Tapi entah kenapa, hatiku mengatakan bahwa benda itulah yang sebentar lagi akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu aku sama sekali tidak bisa menikmati makan malam. Map coklat yang kulihat sore tadi terus berputar di kepalaku. Aku beberapa kali melirik ke arah tas kerja Ardi yang diletakkan di dekat sofa. Biasanya ia tidak pernah meletakkan tas di sana. Ia selalu langsung membawanya ke kamar. Tapi malam itu berbeda. Entah karena terburu-buru atau memang sedang banyak pikiran. Tas itu tertinggal begitu saja. Aku beberapa kali berniat membukanya. Lalu kurungkan. Sejak menikah, aku dan Ardi sepakat untuk saling menjaga kepercayaan. Kami tidak pernah saling memeriksa ponsel. Tidak pernah diam-diam membuka dompet. Tidak pernah menggeledah tas. Aku tidak ingin menjadi istri yang kehilangan kepercayaan hanya karena rasa curiga. Namun, bagaimana kalau justru karena terlalu percaya, aku sedang kehilangan rumah tanggaku? Pertanyaan itu membuatku semakin gelisah. Mas. Aku memanggil pelan saat Ardi keluar dari kamar mandi. Iya. Itu map apa yang tadi dibawa dari ibu? Ia berhenti mengeringkan rambut. Map. Iya. Oh, berkas kerja. Jawabannya terlalu cepat. Terlalu siap. Padahal baru beberapa detik sebelumnya wajahnya terlihat bingung. Berkas apa? Dokumen kantor. Kenapa harus dikasih ibu? Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Ardi memalingkan wajah. Ibu cuma nitip. Nitip dari kantor? Iya. Aku tahu. Ia sedang berbohong. Bukan karena aku punya bukti. Tapi karena selama 5 tahun menikah, setiap kali Ardi berbohong, ia selalu menghindari tatapanku. Dan malam itu, ia sama sekali tidak berani melihat mataku. Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Ardi semakin sering keluar rumah setelah makan malam. Katanya membeli kopi. Kadang membeli rokok. Kadang ada teman yang mengajak bertemu. Padahal dulu ia bahkan malas keluar rumah setelah pulang kerja. Suatu malam aku berdiri di balik jendela. Kulihat ia duduk di atas motornya di depan gang. Bukan pergi. Bukan juga menelepon. Ia hanya duduk sendirian. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Ada rasa ingin menghampiri. Memeluknya. Bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi sebelum aku sempat keluar, ponselnya berdering. Ia langsung mengangkatnya. Meski tidak terdengar jelas, aku bisa mendengar satu kalimat yang membuatku merinding. Iya, Bu, aku tahu. Beberapa detik hening. Lagi pula ini memang jalan terbaik. Jalan terbaik? Untuk siapa? Untuk kami? Atau untuk mengakhiri semuanya? 2 hari kemudian aku kembali kontrol ke dokter. Kali ini aku datang sendirian. Ardi beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Aku berusaha memahami. Meski dalam hati ada rasa kecewa. Selama kehamilan ini, hampir semua kontrol selalu ditemani olehnya. Sekarang, ia bahkan tidak sempat mengantarku. Selesai pemeriksaan, dokter memanggilku kembali. Ibu Alia. Iya, Dok. Tekanan darah ibu masih tinggi. Aku menelan ludah. Berbahaya ya, Dok. Kalau ibu terus kelelahan secara fisik atau banyak tekanan pikiran, risikonya bisa meningkat. Aku memegang perutku. Refleks. Apa bayi saya baik-baik saja? Untuk saat ini baik. Tapi saya ingin ibu benar-benar menjaga kondisi emosinya. Menjaga kondisi emosi. Kalimat itu terdengar sederhana. Padahal bagiku, itu adalah hal yang paling sulit dilakukan.
Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Kalau setiap hari aku merasa sedang kehilangan suamiku sedikit demi sedikit? Sore itu, saat baru sampai di rumah, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Seorang pria turun sambil membawa map hitam. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana bahan hitam, sepatu pantofel. Penampilannya sangat rapi. Ia melihat nomor rumahku, lalu melihat secari kertas di tangannya. Maaf, saya mencari Pak Ardi. Iya, saya istrinya. Oh, pria itu tampak sedikit terkejut. Pak Ardi ada? Masih di kantor. Ia mengangguk pelan. Baik, tolong sampaikan saja kalau saya sudah datang. Saya dari kantor pengacara. Aku membeku. Kantor pengacara. Iya. Nanti beliau pasti mengerti. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, pria itu sudah masuk kembali ke mobilnya. Mobil tersebut perlahan meninggalkan rumah. Aku berdiri sendirian di depan pagar. Jantungku berdetak semakin cepat. Pengacara? Untuk urusan apa? Kenapa Ardi tidak pernah bercerita? Dan kenapa? Semua potongan kejadian ini seolah mengarah pada satu kenyataan yang terus berusaha kutolak. Aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, pria dari kantor pengacara itulah yang akan kembali ke rumah kami. Kali ini, bukan hanya membawa map, melainkan juga membawa akhir dari pernikahan yang selama 5 tahun mati-matian ku pertahankan. Sejak pria dari kantor pengacara itu datang, aku mulai hidup dalam ketakutan. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuatku refleks mengintip dari balik jendela. Setiap kali ponsel Ardi berbunyi, jantungku berdetak lebih cepat. Aku berharap semua ini hanya salah paham. Aku berharap pria itu salah alamat. Aku berharap map yang kulihat beberapa hari lalu tidak ada hubungannya dengan rumah tangga kami. Sayangnya, semua harapan itu runtuh 3 hari kemudian. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Aku sedang melipat pakaian bayi yang baru selesai dijemur semalam. Baju-baju kecil itu begitu lucu. Ada yang bergambar awan. Ada yang bergambar beruang kecil. Sambil melipatnya, aku membayangkan wajah anak kami. Apakah nanti hidungnya akan mirip Ardi? Atau matanya akan mengikutiku? Tanpa sadar aku tersenyum sendiri. Sudah lama aku tidak tersenyum seperti itu. Tiba-tiba suara pagar berbunyi. Crack. Aku mengira Ardi pulang karena ada barang yang tertinggal. Namun yang kulihat justru mobil hitam yang pernah datang beberapa hari lalu. Dadaku langsung sesak. Pria berkemeja putih itu turun lagi. Kali ini ia membawa map coklat yang jauh lebih tebal. Ia berjalan pelan menuju teras. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Selamat pagi, Bu Alia. Aku hanya mengangguk. Pak Ardi ada? Belum pulang. Pria itu menarik napas pelan. Beliau sudah memberi kuasa kepada kami. Kalimat itu membuat telingaku berdenging. Maksudnya? Pria itu membuka map tersebut, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ada surat yang harus kami sampaikan. Tanganku mulai dingin. Apa surat apa? Pria itu terlihat ragu, seolah ia sendiri tidak tega mengucapkannya. Namun pekerjaannya menuntutnya tetap melanjutkan. Permohonan gugatan cerai. Dunia seakan berhenti. Aku tidak lagi mendengar suara hujan. Tidak lagi mendengar suara kendaraan yang lewat. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Maaf. Suara pria itu terdengar semakin jauh. Sesuai prosedur, ibu berhak membaca seluruh isi dokumen ini. Aku tidak langsung mengambilnya. Tanganku tidak sanggup bergerak. Aku hanya memandangi map itu. Map yang ternyata sama persis seperti yang kulihat di tangan ibu mertuaku beberapa hari lalu. Berarti, semua ini memang sudah direncanakan. Bukan keputusan sesaat. Bukan karena kami bertengkar semalam. Bukan karena emosi. Ini sudah dipersiapkan. Entah sejak kapan. Air mataku jatuh satu persatu. Apa ada yang salah dengan saya? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan aku sendiri tidak sadar telah mengucapkannya. Pria itu terdiam. Ia tidak menjawab. Mungkin karena memang tidak tahu. Atau mungkin karena jawaban sebenarnya bukan haknya untuk disampaikan. Dengan tangan gemetar aku akhirnya menerima map itu. Aku membacanya perlahan. Nama suamiku. Namaku. Tanggal pernikahan kami. Alamat rumah kami. Semuanya benar.
Lalu mataku berhenti pada bagian alasan gugatan. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Aku menatap kalimat itu berulang kali. Perselisihan? Pertengkaran? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kami bertengkar hebat. Kami memang sedang menjauh. Tapi bukan berarti setiap hari bertengkar. Justru yang terjadi, Ardi lebih banyak diam. Kalau aku menangis, ia memilih keluar rumah. Kalau aku bertanya, ia menghindar. Di mana letak pertengkaran yang dimaksud? Aku menutup berkas itu perlahan. Air mataku menetes membasahi halaman terakhir. Saat pria itu berpamitan, aku bahkan tidak mampu mengantarnya sampai pagar. Kakiku terasa lemas. Aku terduduk di lantai ruang tamu sambil memeluk map itu. Bukan karena aku ingin memilikinya, tapi karena aku masih berharap kalau semua ini hanya mimpi buruk. Menjelang maghrib, Ardi akhirnya pulang. Begitu masuk rumah, ia langsung melihat map itu berada di atas meja. Wajahnya seketika berubah pucat. Ia tahu, aku sudah mengetahuinya. Kami saling menatap cukup lama. Tidak ada yang berani memulai. Akhirnya aku berdiri. Tanganku masih gemetar. Mas. Suaraku nyaris tidak terdengar. Kenapa? Ardi memejamkan mata. Aku melangkah mendekatinya. Aku cuma minta satu hal. Ia tetap diam. Tolong lihat mata aku. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Seolah ia juga sudah lama menangis. Jawab dengan jujur. Apa selama ini, kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Beberapa detik berlalu. Rumah kami begitu sunyi. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, Ardi menjawab. Bukan itu alasannya. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Kalau bukan karena cinta, lalu sebenarnya alasan apa yang membuat seorang suami tega menceraikan istrinya yang tinggal menghitung minggu untuk melahirkan anak mereka? Aku berharap Ardi akan mengatakan semuanya malam itu. Aku berharap setelah kalimat, bukan itu alasannya, masih ada penjelasan yang bisa membuatku mengerti. Tapi harapan itu kembali pupus. Ia hanya berdiri mematung di depan pintu. Kedua tangannya mengepal. Dadanya naik turun seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Kalau bukan karena sudah tidak mencintaiku. Terus karena apa, Mas? Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku nggak bisa jelasin. Kenapa nggak bisa? Karena memang nggak bisa. Jawaban itu membuat air mataku kembali jatuh. Aku ini istrimu. Aku yang mengandung anakmu. Kalau rumah tangga kita memang harus berakhir, setidaknya aku berhak tahu kenapa. Ardi menggeleng pelan. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik. Aku menatapnya tidak percaya. Baik untuk siapa? Ia tidak menjawab. Apa ada perempuan lain? Tidak. Kalau bukan perempuan lain, apa karena aku? Bukan. Karena anak ini. Seketika wajah Ardi berubah. Ia menggeleng lebih keras. Jangan pernah ngomong begitu. Lalu apa? Mas tolong. Aku sudah capek menebak. Suaraku mulai meninggi. Aku setiap malam gak bisa tidur. Aku takut. Aku bingung. Aku merasa kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Dan sekarang kamu malah menggugat cerai aku. Aku salah apa? Ruangan itu kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari mata Ardi. Ia menangis. Bukan menangis keras. Hanya beberapa tetes. Tapi cukup membuatku terpaku. Selama 5 tahun menikah, aku hampir tidak pernah melihatnya menangis. Aku minta maaf. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Tidak ada jawaban. Hanya permintaan maaf. Malam itu kami duduk di ruang tamu sampai lewat tengah malam. Tanpa banyak bicara, aku memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, kami tersenyum begitu bahagia. Ardi menggenggam tanganku erat. Tatapan matanya penuh harapan. Aku masih ingat jelas hari itu. Ia pernah berbisik di telingaku. Aku janji akan jadi rumah yang paling aman buat kamu. Kalimat itu kini terngiang kembali. Ironisnya, rumah yang ia janjikan justru menjadi tempat yang paling menyakitkan. Keesokan harinya aku memutuskan menemui Nadia.
Aku sudah tidak sanggup memikul semuanya sendirian. Begitu melihat map gugatan cerai di tanganku, Nadia langsung memelukku. Ia tidak banyak bertanya. Mungkin karena wajahku sudah menjelaskan semuanya. Aku gagal, Nat. Aku menangis di bahunya. Aku gagal mempertahankan rumah tanggaku. Nadia mengusap punggungku perlahan. Kamu belum gagal. Dia sudah menggugat aku. Belum tentu semuanya selesai. Aku menggeleng. Yang lebih sakit. Aku bahkan gak tahu kenapa. Nadia terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Lia. Aku mau tanya sesuatu. Apa? Selama ini, kamu pernah lihat Ardi takut sama seseorang? Aku berpikir cukup lama. Lalu wajah ibu mertuaku muncul di kepalaku. Setiap kali beliau berbicara, Ardi selalu diam. Setiap kali beliau meminta sesuatu, Ardi hampir tidak pernah menolak. Bahkan ketika aku mulai sering disalahkan, ia hanya menunduk. Aku menoleh ke arah Nadia. Kamu curiga sama ibu? Aku belum berani menyimpulkan. Tapi, ada yang aneh. Aneh bagaimana? Nadia mengeluarkan ponselnya. Lihat ini. Ia memperlihatkan sebuah foto. Foto itu diambil temannya yang bekerja di sebuah kafe. Terlihat Ardi sedang duduk di pojok ruangan. Di depannya, bukan wanita lain, melainkan ibu mertuaku. Dan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di atas meja, tergeletak map coklat yang sama. Mereka tampak sedang membahas sesuatu dengan sangat serius. Aku memperbesar foto itu. Lalu napasku tertahan. Pria yang duduk bersama mereka adalah orang yang datang ke rumah membawa surat gugatan cerai. Berarti, mereka memang sudah bertemu jauh sebelum surat itu sampai ke tanganku. Dan yang paling membuatku merinding, foto itu diambil hampir 1 bulan yang lalu. Artinya, saat Ardi masih memeluk perutku. Saat ia masih mengajakku memilih nama bayi. Saat ia masih berkata bahwa kami akan menjadi orang tua. Di saat yang sama, ia ternyata sudah duduk bersama pengacara, merencanakan perceraian kami. Aku menggenggam ponsel Nadia begitu erat hingga jemariku memutih. Dadaku terasa sesak. Kalau semua ini memang sudah direncanakan sejak lama. Lalu apa sebenarnya yang terjadi 1 bulan lalu hingga Ardi mengambil keputusan sebesar itu? Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak lagi menangis. Entah kenapa, air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kalau Ardi memang sudah merencanakan perceraian sejak sebulan lalu, kenapa ia masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja? Kenapa ia masih mengusap perutku setiap malam? Kenapa ia masih mengajakku membeli perlengkapan bayi? Kenapa ia masih tersenyum ketika kami memilih nama untuk anak kami? Apa semua itu hanya sandiwara? Atau justru ada sesuatu yang memaksanya melakukan semua ini? Malam itu Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah. Matanya sembab, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Ia baru saja hendak masuk kamar ketika aku memanggilnya. Mas. Ia berhenti melangkah. Ada apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengeluarkan ponsel, lalu memperlihatkan foto yang dikirim Nadia. Foto dirinya, ibunya, dan pengacara itu. Kulihat wajah Ardi langsung kehilangan warna. Ia memejamkan mata beberapa detik. Seolah sudah tahu hari ini akan datang. Kamu dapat foto ini dari mana? Itu nggak penting. Yang penting, kenapa kamu bohong? Ia tetap diam. Katanya nggak ada apa-apa. Katanya cuma masalah pekerjaan. Katanya semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata saat aku sibuk menyiapkan kelahiran anak kita, kamu sibuk menyiapkan perceraian. Tangannya bergetar. Ia mencoba mengambil ponselnya kembali. Namun aku mundur selangkah. Jawab aku, Mas. Kenapa? Ia menggigit bibirnya sendiri. Lalu berkata sangat pelan. Aku nggak punya pilihan. Kalimat itu membuatku terpaku. Nggak punya pilihan. Iya. Siapa yang memaksa kamu? Ardi menggeleng. Nggak ada. Jangan bohong. Kalau nggak ada yang maksa, kenapa kamu bilang nggak punya pilihan?
Ia terduduk di sofa. Kedua tangannya menutupi wajah. Aku bisa mendengar napasnya yang mulai tidak teratur. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardi benar-benar terlihat hancur. Bukan seperti laki-laki yang ingin meninggalkan istrinya, melainkan seperti seseorang yang sedang dipaksa kehilangan keluarganya sendiri. Belum sempat percakapan kami berlanjut, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu. Di depan rumah sudah berdiri ibu mertuaku. Beliau masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tatapannya langsung tertuju kepada Ardi. Kamu belum kasih tahu juga. Ardi berdiri perlahan. Bu, sampai kapan kamu mau begini? Aku mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Ibu, aku mencoba bicara. Tolong jelaskan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Beliau menatapku cukup lama. Lalu menghela napas. Alia, ibu tahu kamu perempuan baik. Tapi, kalian memang harus berpisah. Dadaku seperti diremas. Kenapa? Beliau tidak langsung menjawab. Apa karena saya kurang baik jadi istri? Bukan. Apa karena saya nggak bisa ngurus rumah? Bukan. Apa karena saya nggak bisa punya anak? Aku spontan memegang perutku. Air mata kembali jatuh. Padahal sekarang saya sedang mengandung cucu ibu. Suasana menjadi sangat hening. Beberapa detik kemudian, ibu mertuaku berkata pelan. Justru karena anak itu. Aku membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku menoleh kepada Ardi. Wajahnya langsung pucat. Bu, jangan. Suara Ardi terdengar gemetar. Tapi ibu mertuaku tetap melanjutkan. Kalau kalian tetap bersama, anak itu yang akan menanggung akibatnya. Aku tidak lagi mengerti. Apa maksud ibu? Akibat apa? Tolong jangan bicara setengah-setengah. Namun ibu mertuaku hanya menundukkan kepala. Beliau tidak meneruskan kalimatnya. Ardi langsung memegang lengan ibunya. Cukup, Bu. Kita pulang. Tapi, cukup. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardi membentak ibunya. Beliau tampak terkejut. Begitu pula aku. Sebelum keluar rumah, ibu mertuaku sempat menoleh ke arahku. Tatapannya bukan seperti orang yang membenci, melainkan seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang menurutnya bisa menghancurkan hidup kami kalau sampai terungkap. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Setelah ibu mertuaku pergi, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini keheningan itu terasa jauh lebih menyiksa. Kalimat terakhir beliau terus terngiang di kepalaku. Kalau kalian tetap bersama, anak itu yang akan menanggung akibatnya. Aku duduk di ujung sofa. Tatapanku kosong. Sementara Ardi berdiri di dekat pintu dengan kepala tertunduk. Sudah hampir 5 menit kami tidak saling bicara. Akhirnya aku memecah keheningan. Mas. Ia perlahan mengangkat wajah. Tolong. Jangan biarkan aku hidup dalam kebingungan seperti ini. Aku rela menerima apapun. Asal jangan terus disembunyikan. Ardi menutup matanya. Aku melihat dadanya naik turun. Seolah sedang mengumpulkan keberanian yang sudah lama hilang. Alia. Kalau aku cerita, aku takut kamu semakin hancur. Aku sudah hancur, Mas. Jawabanku membuatnya kembali terdiam. Aku menunjuk map gugatan cerai yang masih tergeletak di atas meja. Lihat itu. Kamu pikir masih ada yang lebih menyakitkan daripada ini? Aku sedang hamil anak kita. Tapi setiap hari aku tidur dengan rasa takut. Aku bahkan tidak tahu kesalahan apa yang sedang kuhukum. Air mata kembali mengalir. Aku mohon. Jujur sekali saja. Ardi berjalan mendekat. Ia berlutut di depanku. Sudah lama sekali ia tidak sedekat ini. Tangannya perlahan menggenggam kedua tanganku yang dingin. Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Kalimat itu justru membuatku semakin bingung. Kalau begitu kenapa? Ia menarik napas panjang. 5 bulan lalu, aku kehilangan sejumlah uang perusahaan. Aku mengernyit. Kehilangan. Bukan karena aku mencuri. Ada kesalahan pencatatan. Aku yang harus tanggung jawab.
Aku mencoba mencerna penjelasannya. Terus, jumlahnya besar. Berapa? Ardi tidak langsung menjawab. Sekitar 300 juta. Aku spontan menarik napas. Jumlah itu bahkan jauh melebihi tabungan kami. Aku sudah minta waktu. Aku juga nyicil. Tapi perusahaan tetap memberi batas. Aku mulai memahami kenapa beberapa bulan terakhir ia terlihat sangat tertekan. Kenapa kamu nggak cerita? Aku malu. Malu sama siapa? Sama kamu. Aku laki-laki. Aku harusnya bisa menjaga keluarga. Bukan malah membawa masalah. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mas, kita ini suami istri. Masalahmu juga masalahku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh penyesalan. Itu yang seharusnya kulakukan. Tapi semuanya keburu rumit. Aku kembali bertanya. Lalu hubungannya sama perceraian apa? Begitu pertanyaan itu keluar, wajah Ardi kembali berubah. Ia kembali menunduk. Seolah bagian inilah yang paling berat. Ada orang yang menawarkan jalan keluar. Siapa? Ia tidak menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mas, tolong. Jangan setengah-setengah lagi. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata lirih. Ibu. Aku terdiam. Ibu bilang, kalau aku tetap mempertahankan rumah tangga ini, kalian semua akan ikut menanggung utangku. Aku menggeleng. Itu nggak masuk akal. Iya. Aku juga tahu. Tapi saat itu aku sudah panik. Perusahaan mengancam akan melaporkan aku. Aku takut dipenjara. Aku takut anak kita lahir dengan ayah seorang narapidana. Air matanya jatuh lagi. Aku takut kalian ikut hancur. Aku memegang bahunya. Terus, ibu bilang, kalau aku bercerai, beban itu cukup aku tanggung sendiri. Aku membeku. Itu alasan kamu. Ardi mengangguk pelan. Aku pikir, dengan cara itu kamu dan bayi kita bisa hidup lebih tenang. Aku menatapnya tidak percaya. Mas, kamu benar-benar percaya kalau perceraian bisa menyelamatkan kami? Ia tidak mampu menjawab. Karena saat itu, kami sama-sama sadar. Keputusan yang diambil atas nama pengorbanan justru sedang menghancurkan keluarga yang mati-matian ingin kami lindungi. Namun, di dalam hati kecilku, masih ada satu hal yang belum masuk akal. Kalau benar hanya soal utang perusahaan, mengapa ibu mertuaku berkata, anak itu yang akan menanggung akibatnya? Rasanya, masih ada rahasia yang belum diungkap. Dan aku mulai yakin. Rahasia itulah yang menjadi alasan sebenarnya di balik semua ini. Malam itu aku tidak langsung mempercayai semua penjelasan Ardi. Bukan karena aku menganggapnya sedang berbohong. Tapi karena ada terlalu banyak bagian yang masih kosong. Kalau memang hanya soal utang perusahaan, kenapa harus bercerai? Kenapa harus melibatkan pengacara? Kenapa ibu mertuaku terlihat begitu yakin bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan? Dan yang paling menggangguku, kenapa beliau berkata, anak itu yang akan menanggung akibatnya? Kalimat itu tidak pernah keluar dari kepalaku. Mas. Aku menatap Ardi yang masih duduk di lantai. Aku mau tanya sekali lagi. Iya. Selain utang perusahaan, apa masih ada hal lain yang belum kamu ceritakan? Ardi terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Lalu perlahan ia menggeleng. Enggak ada. Jawaban itu terdengar sangat pelan. Terlalu pelan. Seolah bahkan dirinya sendiri tidak yakin. Aku mengenalnya selama 5 tahun. Aku tahu kapan suamiku berkata jujur. Dan malam itu, instingku mengatakan, masih ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Keesokan paginya aku memutuskan datang ke rumah ibu mertuaku sendirian. Aku tidak memberitahu Ardi. Aku ingin mendengar jawaban langsung dari orang yang sejak awal paling sering memengaruhi suamiku. Begitu sampai di sana, beliau tampak terkejut melihatku. Alia, kok datang sendiri? Aku mencoba tersenyum. Boleh kita bicara, Bu? Beliau mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu. Ruangan itu terasa asing.
Padahal dulu aku sering datang ke sana. Aku bahkan pernah menganggap rumah itu seperti rumahku sendiri. Namun hari itu, semuanya terasa berbeda. Aku langsung berbicara tanpa berputar-putar. Bu, saya cuma ingin tahu yang sebenarnya. Beliau menarik napas panjang. Ardi sudah cerita. Sebagian. Katanya soal utang perusahaan. Beliau menundukkan kepala. Iya. Lalu kenapa harus cerai? Beliau menggenggam ujung kerudungnya erat. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan bertahan. Tapi kenapa harus mengorbankan rumah tangga kami? Air mataku mulai menggenang. Saya sedang mengandung cucu ibu. Apa ibu tidak kasihan? Beliau memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, air mata juga jatuh dari pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku menangis. Alia, ibu justru melakukan ini karena sayang sama kalian. Aku menggeleng kuat. Kalau sayang, kenapa ibu menghancurkan keluarga kami? Beliau menangis semakin keras. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuatku terpaku. Karena orang-orang itu sudah datang ke rumah ibu. Aku membeku. Orang-orang? Iya. Mereka mengancam. Mengancam siapa? Semua keluarga. Aku mulai merasakan tengkuku dingin. Maksud ibu? Beliau mengusap air matanya. Beberapa bulan lalu, ada orang-orang yang mencari Ardi. Mereka datang malam-malam. Mereka bilang kalau uang perusahaan tidak segera kembali, Ardi akan dipenjara. Dan keluarga juga tidak akan hidup tenang. Dadaku mulai sesak. Mereka tahu rumah kita. Mereka tahu tempat kerjamu dulu. Mereka bahkan tahu perkiraan tanggal anakmu lahir. Aku langsung memegang perutku. Tubuhku gemetar. Ibu takut. Ibu benar-benar takut. Ibu pikir, kalau kalian berpisah, setidaknya kamu dan bayi itu bisa dijauhkan dari masalah Ardi. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Ternyata, selama ini ibu mertuaku bukan sedang berusaha merebut anaknya dariku. Beliau sedang mencoba melindungi kami. Dengan cara yang menurutnya paling benar. Sayangnya, cara itu justru menghancurkan semuanya. Saat aku hendak pulang, mataku tidak sengaja tertuju pada sebuah amplop putih yang terjatuh dari sela-sela lemari televisi. Ibu mertuaku buru-buru mengambilnya. Namun aku sempat melihat sebuah logo perusahaan di sudut amplop itu. Logo yang sama dengan logo tempat Ardi bekerja. Bu, itu surat apa? Beliau tampak gugup. Bukan apa-apa. Tolong tunjukkan. Enggak usah. Beliau mencoba menyembunyikannya di balik punggung. Saat itulah aku sadar, masih ada satu dokumen yang belum pernah diperlihatkan kepadaku. Dan firasatku mengatakan, jawaban sebenarnya tentang perceraian kami ada di dalam amplop putih itu. Aku terus menatap amplop putih itu. Entah kenapa, sejak melihat logo perusahaan tempat Ardi bekerja, dadaku kembali berdebar tidak karuan. Ibu mertuaku berusaha memasukkan amplop itu ke dalam laci. Namun kali ini aku tidak ingin pulang tanpa jawaban. Bu, saya mohon. Kalau memang semua ini demi kebaikan kami, jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Beliau memejamkan mata. Tangannya masih menggenggam amplop itu erat. Alia, ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Aku menggeleng pelan. Selama beberapa bulan terakhir semua orang bilang begitu. Ardi bilang begitu. Ibu juga bilang begitu. Tapi yang menanggung rasa sakitnya justru saya. Saya yang setiap malam menangis. Saya yang setiap hari bertanya-tanya. Saya yang sedang mengandung anak kami. Kalau memang rumah tangga ini harus berakhir, setidaknya jangan biarkan saya hidup dengan kebohongan. Air mata ibu mertuaku kembali jatuh. Perlahan, beliau menyerahkan amplop itu kepadaku. Mas, selama ini ada satu hal yang tidak pernah Bapak ketahui. Ayah mengernyit. Apa maksudmu? Aku langsung berdiri. Men. Cukup. Semua orang menoleh kepadaku. Aku memaksa tersenyum. Sudahlah. Enggak usah dibahas. Aku benar-benar ingin menghentikan semuanya. Bukan karena takut.
Tetapi karena aku melihat wajah ayah, beliau terlihat mulai cemas. Aku tidak ingin kebahagiaan hari itu berubah menjadi pertengkaran. Namun di luar dugaan, justru Rian yang berbicara lebih dulu. Nah kan, aku juga bingung. Dari tadi paman ngomong muter-muter. Kalau memang ada yang mau disampaikan, ya bilang saja. Nada suaranya terdengar santai, bahkan sedikit menantang. Seolah dia benar-benar yakin tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan apapun. Paman Hendra menatapnya cukup lama. Loh, kamu yakin saya harus bicara sekarang? Rian mengangkat bahu. Silakan. Aku nggak pernah nyembunyiin apa-apa. Kalimat itu membuatku memejamkan mata. Aku masih berharap. Masih sangat berharap. Sebelum semuanya terlambat, Rian akan berkata jujur. Minimal mengakui bahwa pernah ada seseorang yang membantunya. Tidak perlu menyebut semua pengorbananku. Tidak perlu membuatku menjadi pahlawan. Cukup berkata, dulu Mbak pernah menolongku. Hanya itu. Tapi harapan itu kembali hancur. Rian malah berkata, kalau soal perjuanganku, aku bisa pertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Paman Hendra perlahan mengangguk. Baik. Kalau begitu, beliau menoleh kepadaku. Mbak. Maafkan Paman. Paman sudah tidak sanggup melihat kamu terus memikul luka ini sendirian. Aku menunduk. Air mataku kembali jatuh. Tanganku perlahan meraih tasku yang sejak tadi berada di samping kursi. Jari-jariku gemetar saat membuka resletingnya. Aku melihat map plastik berwarna bening itu. Aku tahu, begitu map ini keluar, tidak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Hubungan kami sebagai kakak dan adik, cara ayah memandang Rian, bahkan cara seluruh keluarga melihat kami, semuanya akan berubah. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat wajah. Kulihat Rian masih duduk dengan tenang. Tatapannya bahkan terlihat penuh percaya diri. Seolah yakin tidak ada bukti apapun yang tersisa. Aku mengeluarkan map itu perlahan. Beberapa pasang mata langsung mengikuti gerak tanganku. Apa itu, Nak? Tanya ayah pelan. Aku tidak langsung menjawab. Kubuka map itu dengan hati-hati. Lalu kuambil selembar kertas yang sudah mulai menguning. Tanganku bergetar begitu hebat hingga lembaran itu hampir terlepas. Aku memandang Rian. Untuk pertama kalinya hari itu, tatapan kami benar-benar bertemu. Dan saat matanya melihat kertas yang ada di tanganku, wajahnya yang sejak tadi tenang, mendadak pucat. Senyumnya perlahan menghilang. Sorot matanya berubah. Bukan lagi penuh percaya diri, melainkan dipenuhi kepanikan yang selama ini tidak pernah kulihat. Saat itulah aku tahu. Dia mengenali kertas itu. Dan dia juga tahu, kebohongan yang selama bertahun-tahun dibangunnya akan runtuh hanya karena satu lembar surat tua. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara sendok beradu. Tidak ada lagi tawa. Semua mata bergantian melihat wajahku, lalu berpindah ke arah Rian. Aku menatap adikku cukup lama. Lalu perlahan kuletakkan surat gadai itu di atas meja. Masih ingat ini? Suaraku pelan, tapi cukup membuat seluruh ruangan mendengarnya. Rian tidak langsung menjawab. Tatapannya terus terpaku pada kertas yang sudah mulai menguning itu. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak pelan. Dia menelan ludah. Apa itu? Suara ayah memecah keheningan. Aku menarik napas panjang. Surat gadai emas peninggalan ibu. Ayah mengernyit. Emas ibu? Iya, Yah. Ayah langsung menoleh kepadaku. Emangnya emas itu kemana? Air mataku kembali mengalir. Aku tidak pernah membayangkan percakapan ini akhirnya benar-benar terjadi. Aku memandang ayah, lalu berkata dengan suara yang mulai bergetar. Sudah tidak ada lagi, Yah. Aku gadaikan. Ruangan kembali hening. Ayah terlihat bingung. Kapan? 3 tahun yang lalu. Kenapa? Aku memejamkan mata sebentar, karena kalimat berikutnya terasa begitu berat. Untuk melunasi utang Rian. Semua orang langsung menoleh ke arah Rian. Sepupuku saling berpandangan. Bibiku menutup mulutnya. Paman Hendra hanya menundukkan kepala. Sementara Rian masih membisu. Ayah memandangku bergantian dengan Rian. Loh, katanya dulu.
Kamu bangkit sendiri. Aku menatap adikku. Bilang saja yang sebenarnya. Aku nggak butuh dipuji. Aku juga nggak pernah menagih semua yang sudah hilang. Yang aku inginkan cuma satu. Jangan hapus kenyataan. Suasana terasa begitu berat. Beberapa detik berlalu. Tidak ada satupun yang berbicara. Sampai akhirnya ayah mengambil surat itu. Beliau membaca perlahan. Tangannya mulai bergetar. Beliau melihat tanggal transaksi. Melihat rincian emas. Lalu melihat namaku. Semakin lama, tangan ayah semakin gemetar. Air mata mulai memenuhi matanya. Jadi, selama ini benar. Aku mengangguk pelan. Iya, ya. Ayah menoleh kepada Rian. Nak, coba bilang kalau ini tidak benar. Semua orang menunggu. Aku juga menunggu. Rian menundukkan kepala. Lama sekali. Sangat lama. Sampai akhirnya terdengar suara isaknya. Pelan. Lalu semakin keras. Aku bohong. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terasa semakin sunyi. Rian menangis sambil menutup wajahnya. Aku malu. Aku takut kalau orang tahu aku pernah diselamatkan Mbak. Aku takut dianggap enggak mampu. Aku takut semua orang mengira usahaku berhasil karena bantuan keluarga. Aku terus mengulang kebohongan itu. Awalnya cuma ke teman. Lama-lama ke relasi. Sampai akhirnya, aku sendiri percaya dengan kebohongan itu. Air mata terus mengalir di pipiku. Bukan karena akhirnya dia mengaku, tetapi karena aku baru sadar. Selama ini yang hilang bukan emas peninggalan ibu, melainkan rasa terima kasih yang perlahan terkikis oleh kesombongan. Rian berjalan mendekat. Lututnya menyentuh lantai. Untuk pertama kalinya sejak kami dewasa, dia berlutut di depanku. Maaf, Mbak. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu sejak kapan aku berubah jadi orang seperti ini. Aku terlalu sibuk menjaga harga diriku. Sampai aku menghancurkan harga diri orang yang paling berjasa dalam hidupku. Aku memandang wajahnya. Wajah yang dulu menangis memohon pertolongan di ujung telepon. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar surat. Surat pertama berasal dari perusahaan tempat Ardi bekerja. Aku membacanya perlahan. Bukan surat pemecatan. Bukan pula surat tuntutan ganti rugi. Melainkan, surat hasil investigasi internal. Mataku langsung tertuju pada satu kalimat. Saudara Ardi tidak terbukti melakukan penggelapan dana. Aku mengernyit. Kubaca lagi dari awal. Lalu sampai pada bagian akhir. Kerugian perusahaan disebabkan oleh manipulasi data yang dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan dan saat ini telah diserahkan kepada pihak berwajib. Aku membeku. Jantungku berdetak semakin keras. Kalau Ardi tidak bersalah, lalu kenapa ia masih ketakutan selama ini? Kenapa ia tetap merasa harus bercerai? Aku buru-buru membuka surat berikutnya. Isinya adalah pemberitahuan bahwa seluruh tuntutan kepada Ardi telah dicabut. Namanya dinyatakan bersih. Bahkan perusahaan memintanya kembali bekerja seperti biasa. Aku mengangkat wajahku. Bu. Ini. Ardi sudah tidak punya masalah dengan perusahaan. Iya. Lalu kenapa ibu tetap memaksa kami bercerai? Ibu mertuaku langsung menundukkan kepala. Tangannya saling menggenggam begitu erat hingga jemarinya memutih. Alia. Karena masalahnya bukan lagi perusahaan. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Terus apa? Beliau tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, beliau mengambil napas panjang. Orang yang sebenarnya mengambil uang itu sudah ditangkap. Iya. Tapi sebelum ditangkap, dia sempat datang menemui Ardi. Aku mulai merasakan firasat buruk. Dia mengancam. Beliau mengangguk pelan. Dia bilang, kalau Ardi berani bicara kepada polisi, keluarganya yang akan menerima akibatnya. Aku spontan menutup mulutku. Ibu mendengar sendiri ancaman itu. Dia tahu alamat rumah kalian. Dia tahu kamu sedang hamil. Dia bahkan menyebut nama bayi yang waktu itu pernah Ardi unggah di media sosial. Tubuhku langsung gemetar. Ternyata, selama ini bukan perusahaan yang ditakuti Ardi,
melainkan seseorang. Seseorang yang sudah kehilangan segalanya dan merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku minta Ardi menjauhkan kalian. Aku pikir, kalau kalian bercerai, orang itu akan berhenti menganggap kamu dan bayi sebagai kelemahan Ardi. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku mulai memahami alasan mereka. Tapi aku tetap tidak bisa menerima caranya. Bu, kenapa tidak lapor polisi? Beliau tersenyum pahit. Sudah. Tapi ancaman itu datang sebelum pelakunya ditangkap. Dan selama berminggu-minggu, kami hidup dalam ketakutan. Aku menunduk. Sekarang semuanya mulai tersusun. Sikap Ardi, tangisnya, permintaan maafnya, keputusannya menceraikanku. Semua bukan karena ia berhenti mencintaiku, melainkan karena ia percaya. Dengan kehilangan aku, ia bisa menyelamatkanku. Namun satu pertanyaan terakhir masih belum terjawab. Kalau pelaku itu sekarang sudah ditangkap, kenapa gugatan cerai itu belum juga dicabut? Dan mengapa Ardi tetap memilih menjauh dariku? Perasaan itu kembali muncul. Masih ada satu kebenaran, yang bahkan ibu mertuaku pun belum mengetahuinya. Aku pulang dari rumah ibu mertuaku dengan langkah yang terasa jauh lebih berat. Bukan karena aku masih tidak tahu jawabannya. Justru karena aku sudah mulai mengetahui sebagian kebenaran. Selama ini, aku mengira Ardi berhenti mencintaiku. Aku mengira ia menemukan perempuan lain. Aku mengira ibu mertuaku sengaja menghancurkan rumah tangga kami. Ternyata, mereka sama-sama hidup dalam ketakutan. Namun semakin kupikirkan, semakin ada satu hal yang mengganjal. Kalau ancaman itu sudah berakhir, kalau pelakunya sudah ditangkap, kenapa gugatan cerai itu tetap berjalan? Kenapa Ardi tidak pernah menariknya? Malam itu aku tidak menunggu Ardi pulang. Aku justru mendatanginya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku datang ke tempat kerjanya. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Karyawan satu persatu mulai keluar dari gedung. Beberapa dari mereka memandangku sambil tersenyum ramah. Mungkin mereka mengira aku sedang menjemput suami. Kalau saja mereka tahu, aku datang untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Beberapa menit kemudian Ardi keluar. Begitu melihatku berdiri di depan gerbang perusahaan, langkahnya langsung terhenti. Alia, kamu ngapain di sini? Aku mau bicara. Ia melihat perutku yang sudah sangat besar. Kamu harusnya di rumah. Aku nggak akan pulang sebelum kamu jujur. Ia menghela napas panjang, lalu mengajakku duduk di sebuah taman kecil di depan kantor. Sudah lama sekali kami tidak duduk berdampingan seperti ini. Sayangnya, bukan untuk menikmati senja, melainkan untuk membicarakan akhir pernikahan kami. Aku mengeluarkan 2 lembar surat dari dalam tas. Surat hasil investigasi perusahaan dan surat pencabutan tuntutan. Aku menyerahkannya kepada Ardi. Aku sudah tahu semuanya. Wajahnya langsung pucat. Ibu yang kasih. Aku mengangguk. Mas sudah nggak bersalah. Perusahaan juga sudah mencabut semua tuntutannya. Iya. Orang yang mengancam juga sudah ditangkap. Iya. Aku menatap matanya lekat-lekat. Terus, kenapa kamu masih mau cerai? Untuk beberapa saat, Ardi hanya memandangi kedua surat itu. Lalu perlahan ia melipatnya kembali. Tangannya gemetar. Aku terlambat. Lia. Terlambat apa? Aku baru tahu semua surat itu keluar setelah gugatan cerai masuk ke pengadilan. Kalau memang begitu, tinggal dicabut. Ia menggeleng pelan. Nggak semudah itu. Kenapa? Ardi menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku malu. Aku mengernyit. Malu? Aku udah nyakitin kamu. Aku udah bikin kamu nangis setiap hari. Aku bahkan ninggalin kamu saat kamu paling butuh aku. Aku nggak pantas lagi jadi suami kamu. Aku benar-benar tidak menyangka jawaban itu. Selama ini, aku sibuk mencari orang ketiga. Mencari dalang. Mencari pengkhianatan. Padahal musuh terbesar Ardi adalah dirinya sendiri. Ia merasa telah gagal. Merasa tidak layak. Merasa lebih baik pergi daripada melihatku terus terluka karena kesalahannya. Aku menggenggam kedua tangannya. Mas,
lihat aku. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Aku nggak pernah butuh suami yang sempurna. Aku cuma butuh suami yang jujur. Kalau dari awal kamu cerita, kita pasti hadapi semuanya sama-sama. Air mata Ardi jatuh semakin deras. Aku takut kehilangan kamu. Aku tersenyum pahit. Justru karena rasa takut itu, kamu hampir benar-benar kehilangan aku. Kami sama-sama menangis. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rahasia. Yang tersisa hanya dua orang yang sama-sama lelah. Sama-sama terluka. Dan sama-sama menyesali keputusan yang seharusnya tidak pernah diambil. Namun, belum sempat kami membicarakan kemungkinan mencabut gugatan cerai. Ponsel Ardi berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Siapa ini? Aku melihat tangannya mulai gemetar. Telepon itu tidak berlangsung lama. Kurang dari 30 detik. Setelah sambungan terputus, Ardi terduduk lemas di bangku taman. Mas, ada apa? Ia menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia belum ditangkap. Aku membeku. Tapi bukannya polisi. Ardi menggeleng. Yang ditangkap cuma bawahannya. Orang yang selama ini mengancam kita. Masih bebas. Dan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Orang itu baru saja berkata melalui telepon. Aku tahu istrimu sedang bersamamu. Aku langsung meraih tangan Ardi. Tangannya sedingin es. Belum pernah kulihat wajahnya sepucat itu. Mas, siapa yang telepon? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong mengarah ke jalan raya di depan taman. Seolah pikirannya sedang kembali ke beberapa bulan yang lalu. Mas. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Jawab aku. Ardi menelan ludah. Itu dia. Siapa? Orang yang selama ini mengancam kita. Dadaku langsung sesak. Bukannya dia sudah ditangkap. Ardi menggeleng pelan. Aku juga percaya begitu. Tapi ternyata yang ditangkap cuma anak buahnya. Aku mulai sulit bernapas. Dia bilang apa? Ardi memejamkan mata. Satu kalimat. Apa? Aku tahu istrimu sedang bersamamu. Aku spontan menoleh ke kanan. Lalu ke kiri. Jalanan memang ramai. Motor lalu lalang. Orang-orang berjalan pulang kerja. Tapi untuk pertama kalinya, keramaian justru membuatku merasa semakin takut. Bagaimana kalau orang itu benar-benar sedang melihat kami? Bagaimana kalau sejak tadi ada yang mengikuti? Refleks aku memegang perutku. Bayiku bergerak pelan. Air mataku langsung jatuh. Mas, ayo pulang. Ardi menggeleng. Enggak. Kenapa? Dia mungkin lagi ngikutin. Kalau kita pulang, dia tahu rumah. Aku semakin panik. Lalu kita harus kemana? Belum sempat Ardi menjawab. Ponselnya kembali berdering. Nomor yang sama. Kali ini Ardi menyalakan pengeras suara. Suara seorang laki-laki terdengar pelan. Tenang. Tapi justru itulah yang membuat bulu kuduku berdiri. Masih keras kepala ya, Ardi? Ardi mengepalkan tangannya. Kamu maunya apa? Aku cuma mau mengingatkan. Jangan merasa semuanya selesai. Kamu pikir polisi bisa lindungi keluargamu 24 jam? Aku mulai gemetar. Suara itu kembali terdengar. Istrimu cantik. Kasihan kalau sampai kenapa-kenapa. Ardi langsung berdiri. Jangan sentuh mereka. Laki-laki itu tertawa kecil. Tergantung kamu. Sambungan telepon langsung terputus. Aku sudah tidak mampu berdiri. Lututku lemas. Ardi langsung memelukku. Alia, kita ke kantor polisi. Aku mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Malam itu kami membuat laporan. Semua ancaman. Semua pesan. Semua nomor telepon. Semua kami serahkan kepada penyidik. Seorang penyidik senior mendengarkan dengan serius. Setelah membaca seluruh berkas, ia menatap Ardi. Pak Ardi, ada satu hal yang belum Bapak ceritakan.
Ardi terlihat bingung. Maksudnya? Pelaku ini bukan orang sembarangan. Kami sudah menyelidikinya. Sebelum menghilang, dia sempat mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening. Apa hubungannya dengan saya? Penyidik membuka sebuah map, lalu menggeser beberapa lembar dokumen ke arah kami. Salah satu rekening tujuan atas nama seseorang yang masih keluarga Bapak. Aku dan Ardi saling berpandangan. Jantungku kembali berdegup kencang. Keluarga siapa? Penyidik menarik napas pelan. Besok pagi kami akan memanggil yang bersangkutan. Tapi kami berharap Bapak dan Ibu siap. Karena kemungkinan besar, orang yang selama ini paling Bapak percaya justru terlibat dalam semua kejadian ini. Aku langsung menoleh ke arah Ardi. Kulihat wajahnya benar-benar kehilangan warna. Bibirnya bergetar. Seolah di dalam kepalanya sudah muncul satu nama. Dan dari raut wajahnya, aku tahu nama itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah kami curigai. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata penyidik terus terngiang di kepalaku. Orang yang selama ini paling Bapak percaya. Siapa? Aku mencoba mengingat satu persatu orang yang dekat dengan Ardi. Teman kerjanya, saudara-saudaranya, pamannya, sepupunya. Tidak ada satupun yang terlintas sebagai orang yang mungkin tega melakukan hal seperti itu. Sementara Ardi hanya duduk di teras sejak kami pulang dari kantor polisi. Ia tidak merokok, tidak bermain ponsel, hanya menatap halaman rumah tanpa berkedip. Aku menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. Mas. Ia menoleh pelan. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Mas juga belum. Ia menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Aku takut, Lia. Kalimat itu keluar begitu pelan. Selama kami menikah, baru kali itu aku mendengar Ardi mengakui rasa takutnya secara jujur. Aku takut kalau dugaan polisi benar. Aku juga. Aku nggak siap kalau orang itu benar-benar orang yang selama ini aku percaya. Aku menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Ardi menatapku. Tatapan yang sudah lama tidak kulihat. Tatapan seorang suami yang akhirnya berhenti menyembunyikan beban sendirian. Keesokan paginya kami datang ke kantor polisi. Perutku beberapa kali terasa kencang. Mungkin karena kelelahan. Mungkin juga karena pikiranku yang terus dipenuhi rasa cemas. Penyidik sudah menunggu kami. Di atas meja ada beberapa map, beberapa foto, dan satu laptop yang menampilkan rekaman CCTV. Pak Ardi. Penyelidikan kami sudah mengarah kepada satu orang. Tapi sebelum kami tunjukkan, kami ingin memastikan Bapak siap. Ardi mengangguk pelan. Saya siap. Penyidik membuka map pertama. Di dalamnya terdapat mutasi rekening. Beberapa transfer. Nominalnya ratusan juta rupiah. Kemudian ia membuka map kedua. Ada salinan percakapan. Lalu rekaman CCTV dari sebuah minimarket. Terlihat seorang pria menerima sebuah tas hitam. Beberapa menit kemudian, pria lain datang mengambil tas tersebut. Penyidik menghentikan rekaman. Pak Ardi. Orang kedua ini Bapak kenal. Ardi memperhatikan layar cukup lama. Tubuhnya perlahan menegang. Tangannya mengepal. Aku bisa melihat napasnya mulai memburu. Mas. Aku berbisik pelan. Ia tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar. Beberapa detik kemudian, air matanya jatuh. Itu. Dimas. Aku mengernyit. Dimas. Ardi mengangguk pelan. Sepupu aku. Aku membeku. Sepupu? Bukankah selama ini Dimas sering datang ke rumah? Ia bahkan pernah membantu kami mengecat kamar bayi. Ia sering mengantarkan ibu mertuaku ke rumah. Ia selalu tersenyum. Selalu memanggilku, Mbak Alia. Aku tidak pernah melihat sedikit pun gelagat mencurigakan darinya. Penyidik kembali membuka berkas. Dimas menerima beberapa kali transfer dari pelaku utama. Kami juga menemukan komunikasi intensif di antara mereka. Ada dugaan? Ia menjadi perantara. Aku menoleh ke arah Ardi. Wajahnya benar-benar hancur. Bukan cuma itu. Penyidik menggeser satu lembar kertas terakhir. Nomor telepon yang selama ini mengirim ancaman kepada Bapak.
Terakhir kali aktif di rumah milik Dimas. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Ardi menutup wajahnya. Ia menangis. Bukan karena uang. Bukan karena gugatan cerai. Tetapi karena orang yang selama ini ia lindungi dan percayai. Diduga menjadi bagian dari mimpi buruk yang hampir menghancurkan keluarganya. Namun penyidik belum selesai. Ia menatap kami bergantian. Ada satu hal lagi. Kami menemukan rekaman percakapan. Kalau dugaan kami benar, Dimas bukan pelaku utama. Lalu siapa? Penyidik menarik napas panjang. Orang yang memerintahkannya adalah seseorang yang masih memiliki hubungan darah sangat dekat dengan keluarga Bapak. Aku langsung menoleh ke arah Ardi. Kulihat wajahnya berubah semakin pucat. Bibirnya bergetar. Lalu dengan suara lirih, ia mengucapkan satu nama yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Jangan bilang, Ayah. Ruangan itu mendadak sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan yang sejak tadi berdengung seolah menghilang. Aku menoleh ke arah Ardi. Wajahnya benar-benar pucat. Tatapannya kosong. Seakan ia sendiri takut dengan nama yang baru saja keluar dari mulutnya. Jangan bilang, Ayah. Penyidik tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka sebuah map terakhir. Lalu mengeluarkan beberapa lembar foto hasil penyelidikan. Foto pertama. Ayah mertuaku sedang duduk di sebuah warung kopi. Foto kedua. Dimas datang beberapa menit kemudian. Foto ketiga. Pria yang selama ini mengancam Ardi ikut bergabung di meja yang sama. Ketiganya berbicara hampir 1 jam. Aku menutup mulutku. Ini. Kapan? Penyidik melihat catatan di berkasnya. 2 minggu sebelum gugatan cerai diajukan. Ardi langsung berdiri. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ayah saya orang baik. Pasti ada penjelasan. Penyidik mengangguk pelan. Itulah sebabnya kami belum menetapkan siapapun sebagai tersangka. Kami hanya mengikuti bukti. Dan semua bukti sementara mengarah ke sana. Ardi menggeleng berkali-kali. Aku tahu. Lelaki di hadapanku sedang berusaha mempertahankan satu-satunya keyakinan yang masih ia miliki. Bahwa ayahnya tidak mungkin menghancurkan keluarganya sendiri. Siang itu juga kami mendatangi rumah ayah mertua. Begitu pintu dibuka, beliau terlihat terkejut. Loh, kalian kok bareng? Tatapan beliau langsung berpindah ke arahku. Lalu ke arah perutku yang sudah semakin besar. Masuk dulu. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Suasana rumah terasa sangat kaku. Ayah mertuaku duduk di kursi kayu ruang tamu. Beliau tampak jauh lebih tua dibanding terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya semakin memutih. Namun sorot matanya tetap tenang. Ardi langsung meletakkan map penyelidikan di atas meja. Ayah. Ayah kenal orang ini. Ia menunjuk foto pria yang selama ini mengancam kami. Ayah mertuaku hanya melihat sekilas. Lalu mengangguk. Kenal. Aku dan Ardi saling berpandangan. Jantungku berdetak semakin cepat. Siapa dia? Yah. Tetangga lama. Kenapa ayah bertemu dia? Beliau menarik napas panjang. Karena dia datang minta bantuan. Minta bantuan apa? Katanya mau pinjam uang. Ardi langsung mengeluarkan foto berikutnya. Kalau cuma pinjam uang. Kenapa Dimas juga ada? Ayah mertuaku terdiam. Untuk pertama kalinya. Wajahnya terlihat gugup. Ayah. Tolong jangan bohong lagi. Rumah tangga saya sudah hancur. Anak saya sebentar lagi lahir. Saya cuma mau tahu. Siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga kami? Ruangan kembali sunyi. Ayah mertuaku memejamkan mata cukup lama. Kemudian, beliau berkata pelan. Ayah memang bertemu mereka. Tapi ayah tidak pernah menyuruh siapapun mengancammu. Lalu kenapa ayah diam selama ini? Karena satu jawaban itu, air mata ayah mertuaku langsung jatuh. Ayah diancam. Aku membeku. Ayah diancam? Beliau mengangguk. Dia bilang, kalau ayah bicara, kalian semua tidak akan selamat. Tangannya gemetar. Dia memperlihatkan foto Alia. Foto rumah kalian.
Bahkan foto kamar bayi yang sedang kalian siapkan. Aku langsung memegang dada. Napas terasa sesak. Berarti, orang itu memang sudah mengawasi kami sejak lama. Ayah mertuaku kembali menangis. Ayah pikir, kalau ayah diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata, justru makin hancur. Belum sempat Ardi menjawab. Ponsel penyidik yang sejak tadi berada di atas meja berdering. Ia langsung mengangkatnya. Wajahnya berubah serius. Baik. Kami segera ke sana. Telepon ditutup. Ia menatap kami satu persatu. Pelaku utama baru saja ditemukan. Masih hidup. Dan dia meminta bertemu Pak Ardi. Aku melihat Ardi menarik napas panjang. Aku menggenggam tangannya erat. Karena aku sadar, pertemuan itu akan menjadi jawaban terakhir. Jawaban yang menentukan apakah keluarga kami masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Atau benar-benar berakhir selamanya. Perjalanan menuju rumah sakit tempat pelaku dirawat terasa begitu panjang. Aku duduk di kursi belakang mobil bersama Ardi. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Yang terdengar hanya suara hujan yang kembali turun membasahi kaca mobil. Aku terus menggenggam tangan Ardi. Kali ini, ia tidak melepaskannya. Justru jemarinya menggenggamku lebih erat. Mungkin untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami kembali menghadapi masalah sebagai suami istri. Bukan masing-masing. Sesampainya di rumah sakit, dua orang penyidik langsung membawa kami menuju ruang perawatan yang dijaga ketat. Pelaku mengalami luka cukup serius saat berusaha melarikan diri. Saat sadar, dia hanya mau bicara dengan Pak Ardi. Aku menelan ludah. Entah kenapa firasatku semakin buruk. Sebelum masuk, penyidik menoleh kepada kami. Apapun yang nanti Bapak dengar, mohon tetap tenang. Ardi hanya mengangguk. Pintu perlahan dibuka. Di atas ranjang terbaring seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya penuh perban. Wajahnya pucat. Selang infus terpasang di kedua tangannya. Begitu melihat Ardi, pria itu tersenyum tipis. Datang juga. Suara itu, suara yang selama ini mengancam lewat telepon. Aku langsung mengenalinya. Ardi melangkah mendekat. Kenapa? Hanya satu kata itu yang keluar. Kenapa kamu hancurkan keluargaku? Pria itu tertawa pelan. Tawa yang terdengar lebih seperti penyesalan daripada kemenangan. Aku nggak pernah mau hancurin keluargamu. Ardi mengepalkan tangan. Tapi kamu ngancam istriku. Kamu bikin aku harus cerai. Kamu bikin anakku hampir lahir tanpa ayah. Pria itu memejamkan mata. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Aku cuma mau selamat. Selamat dari apa? Dari orang yang lebih besar. Ruangan mendadak hening. Penyidik saling berpandangan. Ardi mengernyit. Maksudmu? Pria itu menarik napas panjang. Aku cuma suruhan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Suruhan siapa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terlihat kesulitan bernapas. Dokter sempat memeriksa kondisinya. Beberapa menit kemudian ia kembali membuka mata. Aku nggak pernah kenal kamu sebelumnya. Target sebenarnya bukan kamu. Ardi membeku. Bukan aku. Pria itu menggeleng pelan. Yang mereka incar perusahaan tempatmu kerja. Aku dan Ardi saling berpandangan. Pria itu kembali melanjutkan. Manipulasi uang itu. Buat nutup pencucian uang. Kamu nggak sengaja nemu kesalahannya. Itu sebabnya. Kamu harus disingkirkan. Dadaku terasa sesak. Berarti, semua yang dialami Ardi bukan sekadar kesalahan administrasi. Ia tanpa sadar menemukan kejahatan yang jauh lebih besar. Aku disuruh bikin kamu takut. Disuruh bikin kamu berhenti kerja. Kalau perlu, bikin rumah tanggamu hancur. Air mata Ardi kembali jatuh. Kenapa keluargaku ikut dibawa? Pria itu menatapku, lalu melihat perutku yang semakin besar. Wajahnya berubah penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku juga punya anak. Tapi waktu itu, aku nggak punya pilihan. Sebelum Ardi sempat bertanya lagi,
Monitor detak jantung di samping ranjang tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Dokter segera menghampiri. Pak, jangan dipaksa bicara. Pria itu meraih tangan Ardi. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik sangat pelan. Orang yang nyuruh aku masih bebas. Laci. Rumah Dimas. Ada flash disk. Setelah mengucapkan kalimat itu, tangannya terlepas. Matanya perlahan tertutup. Dokter segera melakukan tindakan. Penyidik langsung keluar memberi instruksi kepada timnya. Sementara aku berdiri membeku. Flash disk? Apa yang ada di dalam flash disk itu? Dan siapa sebenarnya orang yang selama ini berada di balik semua teror yang hampir menghancurkan rumah tangga kami? Aku hampir tidak mengingat bagaimana kami keluar dari rumah sakit. Pikiranku hanya dipenuhi satu kata. Flash disk. Benda kecil itu kini menjadi satu-satunya petunjuk yang mungkin bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Di dalam mobil, Ardi memegang setir dengan kedua tangan yang masih gemetar. Beberapa kali ia menarik napas panjang. Aku tahu pikirannya sama kacaunya denganku. Mas. Ia menoleh sebentar. Kita bakal baik-baik aja, kan? Ardi tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia memilih jujur. Aku nggak tahu. Jawaban itu justru membuatku merasa lebih tenang. Karena akhirnya, ia berhenti berpura-pura kuat. Ia berhenti memikul semuanya sendirian. Kami sama-sama takut. Tapi setidaknya, kali ini kami menghadapinya bersama. Malam itu juga beberapa penyidik bergerak menuju rumah Dimas. Kami diminta tetap berada di kantor polisi. Sekitar 2 jam kemudian, salah seorang penyidik datang tergesa-gesa. Waktu kami sampai, rumahnya sudah kosong. Aku langsung berdiri. Dimas kabur. Penyidik mengangguk. Tetangga bilang dia pergi sekitar 1 jam yang lalu. Sendirian? Tidak. Ada seseorang yang menjemput. Siapa? Belum diketahui. Dadaku kembali berdebar. Berarti, ada orang lain yang lebih besar. Orang yang selama ini berada di balik semua kejadian. Flash disk kah? Penyidik tersenyum tipis. Berhasil kami temukan. Aku dan Ardi saling berpandangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul secercah harapan. Flash disk itu langsung diperiksa oleh tim digital forensik. Kami hanya bisa menunggu di luar ruangan. 1 jam, 2 jam, hampir 3 jam. Tidak ada satupun dari kami yang sanggup memejamkan mata. Akhirnya pintu ruangan terbuka. Seorang penyidik membawa sebuah laptop. Wajahnya terlihat sangat serius. Pak Ardi, apa yang ada di dalam flash disk ini jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Aku menelan ludah. Isinya apa? Penyidik memutar sebuah video. Terlihat beberapa orang sedang menghitung tumpukan uang. Ada dokumen perusahaan, daftar rekening, foto-foto transaksi, rekaman CCTV, dan suara seseorang yang sedang memberikan perintah. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, suaranya terdengar sangat tegas. Kalau Ardi mulai curiga, buat dia mundur. Kalau nggak bisa, hancurkan keluarganya. Tubuhku langsung lemas. Aku menggenggam tangan Ardi sekuat tenaga. Penyidik menghentikan video. Kami sedang mencocokkan identitas pemilik suara. Tapi ada satu hal yang sudah pasti. Apa? Pak Ardi memang menjadi target. Bukan karena uang. Tapi karena tanpa sengaja Bapak menemukan transaksi ilegal yang nilainya miliaran rupiah. Ardi menundukkan kepala. Aku cuma staf gudang. Penyidik mengangguk. Justru itu. Orang sering menganggap staf gudang tidak akan memperhatikan alur barang dan dokumen. Tapi Bapak memperhatikannya. Dan itu membuat Bapak berbahaya bagi mereka. Aku baru benar-benar mengerti. Semua ini bukan tentang perceraian. Bukan tentang mertua. Bukan tentang utang. Rumah tangga kami hanya dijadikan alat. Cara paling mudah untuk menghancurkan seorang laki-laki yang tanpa sengaja mengetahui rahasia besar. Beberapa menit kemudian, ponsel penyidik kembali berdering. Ia mengangkatnya. Raut wajahnya berubah. Baik. Kami segera bergerak. Telepon ditutup. Ia menatap kami. Identitas pemilik suara berhasil diketahui. Siapa? Penyidik menarik napas panjang.
Direktur operasional perusahaan tempat Pak Ardi bekerja. Aku membeku. Ardi pun terdiam. Selama ini, musuh yang kami cari ternyata bukan orang luar, melainkan seseorang yang setiap hari bekerja di gedung yang sama dengan Ardi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, penyidik berkata pelan. Beliau baru saja melarikan diri 1 jam yang lalu. Seketika ruangan itu terasa semakin sempit. Aku memandangi Ardi. Ia masih belum mampu berkata apa-apa. Mungkin di dalam kepalanya, semua potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir mulai tersusun menjadi satu. Semua ancaman, semua tekanan, semua kebohongan, semua ketakutan. Bukan terjadi begitu saja. Semuanya memang dirancang. Penyidik berdiri dari kursinya. Kami sudah mengeluarkan surat penangkapan. Seluruh pintu keluar kota juga sudah kami koordinasikan. Tapi ia berhenti sejenak. Kami belum tahu apakah dia masih berada di Indonesia. Ardi mengusap wajahnya. Lalu saya bagaimana? Bapak untuk sementara mendapat perlindungan sebagai saksi. Saya nggak peduli soal saya. Ardi menoleh ke arahku. Saya cuma ingin istri dan anak saya aman. Penyidik mengangguk. Itu prioritas kami. 2 hari kemudian, aku akhirnya melahirkan. Bukan di rumah sakit yang sejak awal kami rencanakan, melainkan di rumah sakit lain yang dipilih polisi demi alasan keamanan. Kontraksiku datang lebih cepat. Mungkin karena tubuhku sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Saat rasa sakit mulai datang, Ardi langsung menggenggam tanganku. Kali ini, ia tidak pergi. Ia tidak menghilang. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku di sini. Suara itu membuat air mataku mengalir. Maaf. Ardi menggeleng cepat. Enggak. Jangan ngomong apa-apa. Kamu fokus sama anak kita. Aku mengangguk sambil menahan kontraksi yang datang semakin rapat. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi akhirnya memenuhi ruang persalinan. Tangisan yang selama ini kami tunggu. Tangisan yang hampir tidak pernah sempat kami dengarkan bersama. Dokter tersenyum. Selamat. Bayinya sehat. Aku langsung menangis. Bukan karena rasa sakit persalinan, melainkan karena akhirnya, di tengah semua kekacauan yang kami alami, Tuhan masih menghadiahkan kami alasan untuk tetap bertahan. Perawat meletakkan bayi kami di dadaku. Wajahnya begitu kecil. Jarinya menggenggam ujung jariku. Aku menatap Ardi. Lelaki itu sudah menangis tanpa suara. Ia mencium keningku berkali-kali. Maafin aku. Aku menggeleng. Nanti aja. Sekarang, lihat anak kita. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami tersenyum. Senyum yang lahir setelah melewati begitu banyak air mata. 3 minggu setelah kelahiran anak kami, penyidik kembali datang ke rumah. Kali ini wajahnya jauh lebih tenang. Kami membawa kabar baik. Aku dan Ardi saling berpandangan. Direktur operasional itu berhasil ditangkap. Aku langsung mengembuskan napas panjang. Bagaimana dengan Dimas? Dimas menyerahkan diri. Dia mengakui semua keterlibatannya. Ardi menunduk. Meski kecewa, aku tahu ada sedikit beban yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Penyidik kembali melanjutkan. Semua ancaman terhadap keluarga Bapak dinyatakan berakhir. Status perlindungan khusus juga akan dicabut secara bertahap. Aku memeluk bayi kami lebih erat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, mimpi buruk ini akan segera selesai. Namun, masih ada satu persoalan yang belum selesai. Map gugatan cerai itu masih terdaftar di pengadilan. Dan sidang terakhir tinggal beberapa hari lagi. Hari sidang terakhir akhirnya tiba. Langit masih mendung ketika aku dan Ardi tiba di pengadilan agama. Beberapa bulan yang lalu, aku datang ke tempat ini dengan hati yang hancur. Hari ini, aku datang dengan hati yang masih penuh luka, tetapi sudah tidak dipenuhi kebencian. Aku menoleh ke arah Ardi. Ia sedang menggendong putra kami yang baru berusia 3 minggu. Sesekali ia mengusap pipi kecil anak kami sambil tersenyum. Pemandangan yang dulu kupikir tidak akan pernah terjadi. Kami duduk berdampingan menunggu nama kami dipanggil. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi tatapan yang saling menghindar. Yang tersisa hanya rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Alia. Aku menoleh. Terima kasih.
Untuk apa? Karena kamu masih mau duduk di samping aku setelah semua yang aku lakukan. Aku tersenyum tipis. Aku belum memaafkan semuanya. Ardi menundukkan kepala. Tapi, aku melanjutkan. Aku juga nggak mau menghukum anak kita karena kesalahan kita. Air mata kembali memenuhi mata Ardi. Ia mengangguk pelan. Aku janji. Nggak akan ada lagi rahasia. Nggak akan ada lagi keputusan yang aku ambil sendiri. Aku menatap matanya cukup lama. Kalimat itu sederhana. Tetapi justru itulah yang selama ini paling ingin ku dengar. Bukan janji hidup mewah. Bukan janji tidak akan pernah ada masalah. Melainkan janji untuk menghadapi semua masalah bersama. Nama kami akhirnya dipanggil. Kami memasuki ruang sidang. Hakim memeriksa berkas beberapa saat, lalu menatap kami bergantian. Sebelumnya, kami mendapat surat dari kuasa hukum penggugat. Gugatan perceraian telah dicabut. Aku menutup mata. Tanpa sadar air mataku mengalir. Hakim kembali bertanya kepada Ardi. Apakah saudara mencabut gugatan ini atas keinginan sendiri? Iya, Yang Mulia. Tidak ada paksaan. Tidak ada. Hakim lalu menoleh kepadaku. Bagaimana dengan saudari? Aku menarik napas panjang. Aku mengingat semua malam yang kulewati sambil menangis. Semua ketakutan. Semua kebohongan. Semua luka. Lalu aku menoleh ke arah bayi kami yang sedang tertidur di pelukan Ardi. Ada satu syarat. Hakim mengangguk. Silakan. Aku menatap Ardi. Kalau suatu hari nanti ada masalah sebesar apapun, jangan pernah lagi memutuskan semuanya sendirian. Jangan pernah lagi mengorbankan keluarga atas nama melindungi keluarga. Karena yang paling kami butuhkan bukan suami yang selalu berhasil, tapi suami yang mau jujur. Ruangan menjadi hening. Ardi menangis. Untuk pertama kalinya. Ia menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Aku janji. Demi Allah. Aku janji. Hakim tersenyum tipis. Semoga janji itu benar-benar dijaga. Beliau mengetuk palu. Permohonan pencabutan gugatan diterima. Sidang selesai. Bukan dengan perceraian, melainkan dengan kesempatan kedua. 3 bulan kemudian, rumah kami memang belum kembali sempurna. Masih ada trauma. Kadang aku masih terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Kadang Ardi masih mendadak diam ketika mendengar nomor tidak dikenal menelepon. Tetapi sekarang, kalau salah satu mulai takut, yang lain akan menggenggam tangannya. Kami belajar mengobati luka sedikit demi sedikit, tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menyembunyikan. Suatu sore, saat melihat Ardi menggendong anak kami di teras rumah, aku tiba-tiba teringat hari ketika ia menyerahkan map coklat itu. Kalau waktu bisa diputar, aku berharap kami tidak pernah melewati semua penderitaan ini. Namun kalau semua itu tidak pernah terjadi, mungkin kami tidak akan pernah belajar bahwa sebuah rumah tangga tidak hancur karena masalah. Rumah tangga hancur saat suami dan istri berhenti saling percaya. Hari itu Ardi menghampiriku. Ia menyerahkan secari kertas. Aku tersenyum kecil. Jangan bilang surat lagi. Ia ikut tertawa. Bukan. Itu hasil pengajuan mutasi kerja. Aku pindah ke cabang lain. Kenapa? Aku mau mulai dari awal. Aku menggenggam tangannya. Kita mulai sama-sama. Ia mengangguk. Iya. Kali ini, nggak ada lagi yang jalan sendirian. Aku memandang putra kami yang sedang tertidur lelap di ayunan kecil. Dalam hati aku berbisik. Nak, suatu hari nanti, kalau kamu sudah besar, mungkin kamu akan tahu bahwa ayah dan ibu pernah hampir berpisah. Bukan karena kami tidak saling mencintai, melainkan karena kami sama-sama takut kehilangan. Dan semoga kamu belajar dari kisah kami, bahwa cinta tidak cukup dibuktikan dengan pengorbanan. Cinta juga harus dibangun dengan kejujuran, keberanian, dan saling percaya. Menurut kalian, kalau berada di posisi Alia, apakah kalian akan memberikan kesempatan kedua kepada Ardi setelah semua yang terjadi? Atau kalian tetap memilih mengakhiri pernikahan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.